Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak Muhammad Yusuf SE, MSc PhD dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, dengan berakhirnya plenary session tadi dan juga materi yang telah disampaikan pada hari ini, kami juga menginformasikan kepada para peserta seminar, kita akan break dari pukul 12 siang hingga pukul 13 siang ini. Nah, nanti setelah pukul 13 siang kita akan masuk ke dalam room kembali. Nah, kembali kami mengingatkan kepada para peserta untuk mengganti atau menyesuaikan nama akun Zoom meetingnya sehingga nanti panitia akan mudah untuk memasukkan para peserta ke dalam roomnya masing-masing. Jadi dengan format room, dituliskan room berapa dari room 1 sampai room 14, kemudian underscore nama, kemudian underscore asal perguruan tinggi. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit informasi yang telah kami sampaikan pada hari ini. Kita break sejenak. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada pukul 1 siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, terima kasih. Bu Febri, terima kasih. Siap, Prof. Siap, Prof. Makasih banyak. Pak Dr. Hasibuan, Pak Prof. Rahman, Prof. Kamaludin, dan teman-teman semuanya. Semangat ya. Prof. Rahman, Prof. Rahman. Terima kasih, panitia. Izin live ya. Ya, terima kasih Pak. Oh baik, kepada tadi ada pertanyaan dari peserta menanyakan di mana link presentasi. Nah, nanti presentasi kita akan melakukan di link yang sama. Nah, nanti dari panitia akan melakukan split link nanti, split room. Nah, jadi nanti para peserta akan dibagi kepada roomnya masing-masing dari room 1 sampai room 14. Maka dari itu, untuk mempermudah panitia dan melakukan split room, kami meminta agar para peserta menyesuaikan nama Zoom meetingnya sesuai dengan format yang telah diinformasikan oleh panitia, yaitu nama roomnya, underscore nama peserta, kemudian underscore asal perguruan tinggi. Terima kasih. Oke, baik, kembali kami menginformasikan kepada para peserta di luar pemakalah nanti bebas untuk memasuki room yang hendak dikunjungi. Tapi tetap kami mengingatkan kepada para peserta di luar makalah untuk juga mengganti nama Zoom meetingnya agar nanti panitia bisa mudah untuk memasukkan ke dalam roomnya masing-masing. Terima kasih. Terutama di room 11. Di room 11 ini ada beberapa perguruan tinggi yang hadir. Yang pertama yaitu Universitas Budi Dharma Medan, kemudian Universitas Bina Ihsan Lubulingga, Universitas Biasan Bengkulu, Institut Teknologi dan Bisnis Falkontek, kemudian Universitas Mahakarya Asia Batu Raja, dan ini Falkontek Palembang. Untuk pemakalan, di sini kita menyediakan waktu selama 7 menit, 5 menit presentasi, dan 2 menit untuk tanya jawab. Untuk peserta pertama, berdasarkan nomor peserta yang ada di room 11. Baik, kita mulai. Apakah dari saudari Vini Krisna sudah hadir di room ini? Vini Kristina Sitani Situmorang dari Universitas Budi Dharma Palembang, Universitas Budi Dharma Medan. Apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Silakan untuk Bapak Ibu untuk urutan nomor peserta 2, 3 dan seterusnya mempersiapkan untuk materi PPT-nya atau proposalnya sebelum mempresentasikan di acara seminar ini. Apakah Ibu Vini Christine sudah bersedia untuk memaparkan? Sudah bersiap? Dengan judul implementasi algoritma Siemens dalam pelestarian bibit kakao unggul, di kasusnya kebunan kakao pasar 4 Kembar. Silakan Bu Vini Christine. Halo Bu, bisa mendengar suara saya? Baik, kita beralih terlebih dahulu untuk yang peserta selanjutnya, yaitu dari Universitas Budi Dharma Medan juga, dengan judul artikel implementasi algoritma di Biscan untuk mastering seleksi penentuan mahasiswa
yang berhak menerima dan beasiswa yayasan. Di sini ada Dwina Priindini. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Ini dari Dwina Priindini sendiri ya yang akan sampaikan ya. Baik. Silahkan Bapak atau Ibu share screen materinya, silakan. Waktu dan tempat bersilakan. Baik Pak, apa PowerPoint saya sudah tampil? Baik Bu, sudah tampil Bu. Mau silakan Bu. Baik, saya mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Moderator serta seluruh finalis yang berbahagia pada seminar rencana SKF yang pertama pada tahun 2022 dengan tema perguruan tinggi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi pada hari Kamis 19 Mei 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Algoritma DDScan untuk clustering seleksi penentuan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa yayasan dengan penulis Dwina Priindini, Sartika R. Siburian, Nur Hasanah, Dito Putra Tomo, dan Bapak Nesa. Adapun pokok bahasan saya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Latar belakang penelitian. Beasiswa yayasan merupakan salah satu jenis beasiswa yang disediakan oleh pihak Universitas Budi Dami. Beasiswa ini diajukan ke yayasan yang akan diberikan kepada mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa. Proses seleksi pemberian beasiswa sering menjadi permasalahan dikarenakan sering terjadinya kesalahan dalam proses pengajuan untuk merekomendasikan mahasiswa yang tidak seharusnya menerima beasiswa dikarenakan jumlah mahasiswa yang banyak dan proses dilakukan secara manual, maka proses dinyatakan tidak efektif. Terdapat rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana tahapan dalam clustering seleksi penentuan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa yayasan. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan data dengan menerapkan algoritma DDScan. Dan ada pun tujuan penelitian dari artikel ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses clustering seleksi penentuan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa yayasan. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil pengolahan data dengan menerapkan algoritma DDScan. Beberapa urutan tahapan untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga studi literatur dan perpustakaan, dan yang keempat analisa dan penerapan algoritma DDScan, dan yang terakhir pembuatan laporan penelitian. Algoritma DDScan yaitu Density Based Spatial Clustering of Application with Knowledge, yang terdapat 5 langkah, yaitu langkah pertama tentukan parameter ITS dan min TPS, langkah kedua tetapkan titik awal P secara random, langkah ketiga hitung jarak P dengan seluruh titik yang lain dengan rumus jarak sama dengan akar dari S kurang titik kuadrat ditambah D kurang titik kuadrat. Langkah keempat, ambil semua titik yang density reducible dari P yang memulai ITS dan min TPS. Jika P adalah core point, maka cluster terpenuhi. Langkah kelima, ulangi langkah 3 dan 4 sampai semua poin telah diproses. Jika P merupakan border point dan tidak terdapat titik yang memiliki hubungan reachable dengan titik awal, maka selanjutnya akan memasuki poin lainnya. Adapun hasil dan pembahasan. Dalam membentuk cluster untuk seleksi mahasiswa yang berhak menerima beasiswa yayasan, maka dalam penelitian ini menggunakan data-data mahasiswa yang mengikuti seleksi mahasiswa penerima beasiswa yayasan pada Universitas Budi Dharma. Pada penelitian ini menggunakan 10 data mahasiswa pada angkatan 2019. Berikut merupakan tabel processing data mahasiswa. Adapun kriteria yang dipakai yaitu yang pertama IPK, yang kedua prestasi akademik, yang ketiga jumlah tanggungan orang tua, dan yang keempat penghasilan orang tua. Berikut merupakan perhitungan
penerapan algoritma DB-Scan dimulai dari iterasi 1 hingga iterasi 5. Adapun hasil yang dapat dilihat, terdapat dua klaster, yaitu klaster pertama D, F, G, H, I, dan J, klaster kedua A, B, C, dan D. Kesimpulannya, berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan algoritma DB-Scan dapat dioperasikan dalam pembentukan klaster dari titik-titik terpilih dengan tingkat kerapatan yang tinggi, sehingga menghasilkan dua klaster yang dapat dibandingkan dalam menentukan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa yayasan berada pada klaster 1, yaitu alternatif D, F, G, H, I, dan J. Maka dari itu, hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk memudahkan proses seleksi agar lebih mudah dan cepat. Berikut referensi yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saudari Dwi Istri ini dari Universitas Budi Dharma Medan dengan judul implementasi algoritma DB-Scan untuk seleksi penentuan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa yayasan. Sangat bagus sekali. Ini dari mahasiswa Universitas Budi Dharma ya? Iya Pak. Baik. Baik, untuk yang peserta pemakalan lainnya, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya terkait judul artikel ini dari Universitas Dunia Insan, Universitas Yayasan Bengkulu, dan Institut Teknologi Telkomtek dan yang lainnya? Diberitahukan untuk di akhir acara nanti di seminar SK, di penutupan seminar SK pada hari ini nanti ada base paper dan base presenter setiap room. Di sini room 11 nanti ada base presenter. Jadi setiap room ada base presenter dan setiap room nanti akan adanya base paper. Untuk Bapak Ibu, kira-kira apakah ada yang mau bertanyakan terkait penelitian ini? Baik, terima kasih untuk Mbak Dwi Tri Andini terkait pemakalannya.